awalnya kayak nggak pedes terus bam. Oke, saatnya nyobain mie Ricis. Oke, jadi mie Ricis ini ada 6 variannya, yang mana susah banget didapetin lengkap ya. Karena biasanya tuh adanya cuma 2 varian aja. Misalnya kalau misalnya di Tokped, habis itu juga di toko Ricisnya sendiri aja tuh kehabisan. Harga asli dari satu mie Ricis ini tuh 2.500. Harga asli dari kalau misalnya kita beli di Ricis Factory. Cuman masalahnya karena permintaannya banyak banget, tapi supply-nya dikit banget, jadinya ini di markup gede-gedean. Yang mana harusnya kan kalau 2.500 dikali 6 itu gue 15.000 tuh udah dapet semua variannya. Tapi gue harus bayar 50.000 total buat 6 varian ricisnya. Jadi ada satu bahkan yang dijual tuh 8 ribuan. Gue udah ngeliat beberapa review yang ada di TikTok dan ada di YouTube, dan kebanyakan sih bilangnya ini flop ya. Tapi pada nyobain biasanya cuma satu doang, antara mie goreng kejunya atau ramen kuah kejunya atau yang pedes. Salah satu aja deh pokoknya, nggak semuanya, nggak 6-6-nya. Nah sekarang bedanya adalah gue cobain semuanya. Nah mie ricis ini bisa dibagi dua, yaitu yang mie goreng level 0, 3, sama 5. Kemudian ada mie kuah atau ramen level 0, 3, dan 5. Nah kalau misalnya ini sesuai sama levelnya ricis, maka gue harusnya kepedesan banget kalau makan yang level 5. Karena gue di level 4 aja tuh nggak kuat, perut gue langsung sakit. Gue biasa tuh makan di level 2 aja menurut gue udah pedes, ya gue cupu. Karena ricis pedes banget. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita mulai dari yang pertama. Gue mulai dari varian mie kuah dulu, karena lebih gampang jadi jebeber mie-nya. Jadi kita coba dari ramen keju level 0. Ini tuh dibuat oleh PT Nutribev Nabati Indonesia di Bandung. Jadi bikinan sendiri ya harusnya, bukan outsourcing. Kayak misalnya mie Daai itu kan outsourcing ke Indomie. Oke, gue nggak akan coba bacain satu persatu karena gue juga bukan ahli. Oke, kita cobain aja. Gini bentuknya, yang level 0. Baunya ini sangat keju ya, kejunya Ricis. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Tekstur dari mie-nya menurut gue enak-enak aja. Seperti Indomie, menyerupai Indomie, tapi lo tahu ini versi kayak agak belum mencapai Indomie. Tapi udah ke arah Indomie. Beda banget sama mie Kobe. Mie Kobe tuh udah mie abang-abangan SD. Ini masih enak. Tapi beda juga kayak Lemonilo. Lemonilo tuh terlalu lembek. Ini masih berasa kenyalnya. Jadi menurut gue sih enak ya. Kuahnya ini sengaja gue kurangin karena harusnya di takarannya itu adalah 200 ml. Cuman di sini gue masukin kayak cuma 100 sampai 150 ml. Yang mana bikin itu jadi asin, tapi menurut gue masih berasa enak. Berasa kejunya, berasa mecinnya, dan berasa asinnya. Kejunya apakah ganggu? Enggak menurut gue. Oke, tapi gue ngerti kalau nggak semua orang akan menganggap ini makanan yang enak atau pas ramen keju ini karena ya you know. Gue kasih di 7,5. Menurut gue lumayan dan bisa dimakan. Next kita coba yang level 3, ramen keju pedas. Ini bentuknya ya. Alright. Oke. Kelihatan lebih merah ya. Bangke. Ah, pedas. Wah, bangke. Oke. Level pedasnya sama kayak Ricis. Bangke. Ini rasanya sama kayak Ricis yang level 3, yang kayak pedas cabenya. Duh, gue langsung cukup banget. Bedanya adalah ini dijadiin bubuk cabe. Nah, jadi berasanya kayak agak bon cabe gitu. Dia kan kalau misalnya yang Ricis kan kita makannya tuh saus ya. Kalau di sini adalah bubuk cabenya. Dari rasa tetap berasa asinnya, tetap berasa mecinnya, tetap berasa kejunya juga, dan berasa pedasnya. Mie-nya, menurut gue enak mie-nya, gak ada masalah. Mie-nya kenyal, ya kecuali kalau lo masaknya dibeber ya. Kalau lo masaknya kelebihan ya, itu salah dari chefnya. Dan kalau misalnya lo suka pedas ya, ini ramen pedas sih, tapi kurang rasa umami. Jadi ini rasanya mecin ke arah asin, karena dia kan dicampur sama keju juga. Tapi rasa umami kayak misalnya Shin Ramyun gitu yang ada rasa jamurnya gitu, ini kurang. Jadi kurang kompleks rasanya. Ini gue kasih berapa ya? Sama lah 7,5. Gue gak suka pedas sebenarnya, tapi menurut gue ya ini enak. Next, kita coba yang level 5. Ramen keju pedas level 5. Ultimate Hot. Mampus. Aduh. Gini bentuknya. Kelihatan ya?
lebih pedas, tapi gue nggak gitu berasa lagi karena lidah gue udah on fire. Kemudian lebih creamy sedikit, karena mungkin lebih banyak bubuk cabenya. Overall, oke. Sama rasanya asin, one note aja sih menurut gue. Tapi ya, not bad. Ini masih berasa mecinnya dan enak. 7,5 juga. Next. Oke, selesai yang varian ramen atau mie kuah. Aduh, suara gue langsung pedes. Sekarang kita ke varian yang goreng. Yang pertama, itu mie goreng keju level 0. Begini bentuknya ya. Jadi walaupun ini level 0, ternyata dia tuh di bumbunya tuh tetap ada bubuk cabenya. Tapi nggak berasa pedes sih. Harusnya ya. Gue udah nggak tahu lagi. Bumbunya somehow kurang berasa. Ada sih hint kejunya, tapi nggak begitu berasa banyak banget. Tapi dasar mie-nya menurut gue enak sih. Mie-nya kenyal-kenyal aja dan gue suka. Cuman emang jadinya rasanya gimana ya? Mungkin mirip-mirip sama Indomie yang salted egg. Jadi kayak ada rasa keju-keju gimana gitu loh, kayak nggak jelas gitu. Well, fine, menurut gue masih bisa dimakan. Gue kasih 7. Lanjut ke varian yang goreng level 3. Gini bentuknya ya. Sorry, mie-nya udah kempel, gak banyak beda sih sama level 0 juga. Kita coba. Oh baru, oh shit. Sama komentarnya, kejunya malah kurang berasa, jadi kayak cuma gak jelas di ujung lidah doang. Tapi ini ya sama ini, oh shit, pedasnya belakangan. Lu makan terus kayak awalnya kayak gak pedes, terus bam. Sama, gua kasih nilai 7. Next, terakhir yang level 5. Wah, kenapa ya level 3 tuh benci banget gua sama level 3 kayak bam gitu langsung kayak. Ini bentuknya, ya gak banyak beda lah. Lebih pedas lagi sedikit. Aduh, mirip samyang tapi beda. Gimana ya? Bedanya adalah nih lebih berasa bubuk cabai. Sama gue kasih 7. Cuma nyakitin dong. Damn. Oke, gue udah nyobain 6 varian dari Richeese, yaitu 3 mie goreng dan juga 3 dari ramen, masing-masing level 0, 3 dan 5. Menurut gue, mie-nya sebenarnya enak, kenyal. Gue suka, sudah menyerupai Indomie karena gue juga suka Indomie. Pedesnya ampun. Kalau kalian suka pedes, ya beli yang level 3 atau level 5. Gue udah gak bisa bedain level 3 sama level 5. Tapi level 0 yang the best buat gue, karena masih bisa dirasakan rasanya. Kemudian dibandingin dari varian yang mie gorengnya, gue lebih suka yang kuah. Karena jadinya lebih berasa kejunya, karena milky gitu, lebih kental kejunya. Kalau yang mie goreng justru rasanya mild banget kejunya, jadi kayak nggak jelas gitu. Gue malah lebih suka yang mie terus ditamburin bubuk keju cheddar dibandingin mie yang keju tapi kejunya rasanya cuma di ujung lidah doang. Jadi menurut gue yang dibilang sama orang TikTok sih nggak enak sih. Menurut gue tetap enak, tetap worth dibeli dengan harga 2.500 ya tentunya, bukan harga 8.000 yang di markup di Tokopedia. Cuman ya masalahnya adalah stoknya sangat dikit, jadi kalian akan susah untuk dapetinnya. Oke, itu aja review dari mie Richeese dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bantu gue sawernya. Oke, bye. Beres banget ya Allah.